Yoi bro, langsung dah. Iya. Gimana? What's up, Bos Markel yang ada di Tangerang, Siap. leader of Crossline. You know what's up, bro? I'm good. Asik, I'm good, bro. I'm good. Praise asik. God. Praise God. Praise God. Langsung aja nih, bro. Gimana? Ah, What is it? Apa sih membuat lo tuh seorang karakter Markel, individu Markel tuh yang, jiwa rocker juga, tapi juga bisa jadi leader di keluarga, leader di dimanapun lo, dan terus lo tetap konsisten gitu. ya. Yang membuat lo ada event di hidup lo tuh yang membuat lo kayak, you know what, man, gue kayaknya perlu, Mhm. gue kayaknya nggak bisa nyerah nih, gue kayaknya harus konsisten terus ini untuk Ya. situasi di depan gue atau apapun itu untuk yang membuat gue tuh bertahan hidup atau bertahan hidup udah kayak mau perang aja bro. Tapi ya begitulah, ada satu karakter lu yang bikin konsisten tuh yang bisa lu share ke gue gitu, dampaknya nih men, yang sekiranya Iya. tuh lu itu bisa you know what, untuk ini, untuk keluarga gue ini, untuk anak-anak gue ini, untuk bertahan ini karena apa sih, kenapa sih lu bertahan gini, kenapa sih lu kayak gini, kenapa sih lu demen musik, dan kenapa sih um, gue jadi diri gue ini yang bisa mungkin berharap bisa jadi dampak ke orang lain. Take it away bro, buwe asik. Siap. Eh, ya. Pertama-tama memang pencarian jati diri ya. Pencarian jati diri itu kita waktu itu gua belum belum mengerti lah banyak hal dari mulai dari keluarga dan nggak mau menyalahin keluarga, bukan, mereka keluarga yang terbaik yang diberikan ya, keluarga kita saat ini lah, walaupun mungkin nggak sempurna gitu ya, kita belajar pertama-tama dari keluarga. Setelah dari keluarga gue merasa gitu, waktu itu gue merasa sepertinya sih apa ya, gue mentok gitu ya, mentok dan mencoba mencari sudut lain gitu, sudut lain yang gue pikir gue nggak nemuin di keluarga gitu bro. Macam-macam sih, ada beberapa banyak hal, cuma yang paling penting pada waktu itu sepertinya sih gue nggak merasa cukup gitu, cukup. Biasanya kan kita akan mulai melakukan sesuatu ketika kita mendapatkan kesadaran ya bahwa kita nggak cukup gitu, kayaknya nggak cukup nih, kayaknya begini nih, kayaknya gini, mulai otak mulai berputar pada waktu itu. Nah gue mulai mencari gitu, mencari jati diri gue yang istilahnya apa ya, yang gue bisa banggain gitu. Di keluarga sih bokap nyokap memang waktu itu udah bertobat ya, awal-awal mula bokap bertobat ibu juga melihat gitu, dia orang yang keras ya. Ada suatu ketika dia banting barang-barang itu di rumah, itu buat gue agak nggak suka dengan kejadian, bukan agak nggak suka, sangat tidak suka gitu. Dan memang sih hal-hal itu mungkin juga membuat hati kita jadi keras gitu, karena ini sekali lagi gue nggak menyalahkan orang tua, keluarga enggak, mereka keluarga yang terbaik dan gue juga udah berdamai dengan masa lalu itu gitu. Itu yang penting kan. Jadi mungkin karena hal-hal yang gue lihat di dalam rumah, bokap gue juga masih proses sepertinya, dia proses dari diri dia yang lama mau menjadi hamba Tuhan gitu waktu itu. Dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan dan bersama nyokap, dan lumayan padat mereka gitu pada waktu itu ya, mereka lumayan padat pelayanannya. Jadi gue juga udah mulai ada benih-benih memberontak dan ketidakpuasan di rumah. Gue carilah gue keluar dan mencari semua itu di luar, yang mana pada akhirnya juga uh, banyak belajar juga di luar, terutama waktu itu sempat di jalanan gue, lumayan benar-benar ke street bro, ke street, nggak balik rumah, gue tinggal di luar tinggal di, kadang tidur di terminal, di halte, di warung, di mana, di pelataran pasar, pernah tidur di sampah tidur di sampah, kacau sih, mabok jadi belajar dari situ gitu, belajar di jalanan. Gue belajar di jalanan ya, walaupun ada beberapa waktu gue akhirnya balik ke rumah. Ketika gue balik ke rumah juga keluarga di rumah
Ya biasa aja gitu, kecuali ada masih ada kemarin perempuan tuh dia benar-benar dia bilang aduh auramu hitam katanya gitu. Dia punya kemampuan untuk bisa melihat-lihat hal-hal yang seperti itu sih, jadi benar cukup ya melihat suara. Waktu itu gua nggak terlalu ngeh bro, gua ngehnya pada saat ngobrol belum lama ini sama dia, ya ampun, jadi kayak flashback lagi mundur, gila selama waktu-waktu itu gua seperti menghilangkan waktu aja gitu, gua asal hidup aja gitu loh, hidup aja gitu loh, hidup yang mana kelihatannya sih kita bebas gitu. Gua rasa sih waktu itu gua bebas banget bro. Lu kalau di pada waktu-waktu itu ya bis kota masih banyak, dan gua cuma modal gitar, kadang modal suling bambu bro. Masih ada beberapa suling gua simpan di sini buat kalau nostalgia. Jadi suling gua tiup-tiup suling tuh sambil baca-bacain beberapa syair gitu kayak semacam musikalisasi puisi di bis kota, atau gua biasanya sih di bis kota sih. Gua nggak pernah di tempat-tempat makan gitu, gua nggak suka sih ngamen di tempat makan. Dan kadang gitar, udah itu kita udah bisa, gua pada waktu itu bisa keliling Jakarta bro, nggak keluarin duit, jalan-jalan dan dapat duit, kan ngamen. Jadi merasanya bebas banget, hidup bebas banget, gua ke Blok M, ke mana-mana, ke terminal-terminal, aman, nggak pernah ada masalah pada waktu itu ya, begituan karena perlindungan Tuhan juga sih ya. Tapi waktu-waktu itu gua rasa gua bebas, cuma sebenarnya nggak bebas-bebas banget. Justru ya setelah melewati waktu-waktu itu gue mendapatkan pembelajaran banyak bahwa sebebas-bebasnya kita ya pada akhirnya kita nggak benar-benar bebas gitu, karena kebebasan yang benar-benar bebas ya memenjarakan kita juga dengan kebebasan itu kan gitu ya nggak sih. Dulu kan kita pikir wah kita bisa any kind of drugs we can use, we can taste it gitu, kita bisa pakai semua drugs. Pada akhirnya drugs yang kita coba-cobain itu salah satu dan dua atau tiga drugs itu gitu mulai mengikat kita kan, kita terikat karena kebebasan yang kita pilih, yang kita pikir itu bebas. Dengan pakai itu kita bisa bebas, dengan kita menjalani pilihan ini kita pikir bisa bebas, padahal tiap pilihan melahirkan konsekuensi yang berbeda-beda kan. Dan akhirnya ada satu titik balik sih, gue juga nggak ya beberapa kejadian di balik itu. Kalau misalnya ceritanya film tuh nih gue jalan nih gitu, jalan nanti belakang sini ada beberapa orang-orang dalam kehidupan khususnya kayak nyokap juga pernah ke Blok M. Wah sepupu gue yang bilang, wah gila lu, dia nangis ngeliat lu, dia dari bis, dia ngeliat lu gitu, lu nyeker nggak pakai sendal, bawa gitar, rambut gimbal, bersepantat, dia nangis gitu, dia nggak panggil lu, nggak bisa, dia cuma berdoa. Nah itu juga sih, karena doa orang tua ya, doa orang yang benar lah. Itu di rentang-rentang proses itu banyak, ada beberapa kali pikiran-pikiran buntu bro, gue mau end my life, gue mau bunuh diri gue gitu. Ada beberapa peristiwa terjadi, cuma nggak usah dibeberin lah ya, maksudnya kurang lebih kayak gitulah gitu. Gue berapa kali gue mau I cut myself, gue melompat dari itu, waktu itu kejadian di highlight Ancol bro. Gue mau lompat gue bener, tapi gue takut juga, akhirnya gue peluk itu railing gitu, nggak sempat jatuh, cuma udah tergantung gue ngaco. Terus abis itu pass out, gue overdose karena banyak makan inek. Gue pikir itu sama kayak obat biasa gitu, dorongan minuman keras waktu itu. Pokoknya mulai dari titik itu gue juga ada kecenderungan untuk merusak diri sendiri sih, berusaha untuk menghancurkan diri gue gitu lewat hal-hal kayak gitu. Gue nggak mau hidup dengan seperti orang-orang pada umumnya. Gue mau hidup terserah gue gitu ya. Ya kembali lagi kayak tadi gue cerita, akhirnya gue terpenjara oleh keadaan-keadaan itu sendiri. Dan sebenarnya yang membuat gue sadar ya satu, karena dukungan orang-orang di kehidupan kita, di kehidupan gue waktu itu orang tua salah satunya ya. Nyokap sih banyak berdoa. Gue mulai main musik, ngamen pindah waktu itu ngamennya di bis, di jalanan. Sekarang mulai pindah ke food court, tempat makan gitu bro, tempat makan, restoran gitu ya, ngamen. Nah suatu kejadian ngamen di daerah Tanah Abang, di food court. Nah ternyata ada gereja dekat situ. Gak usah bilang lah gerejanya, terkenal soal pendetanya. Bapak Wani gue 6 tahun tuh, gue digojlok di situ bro. Wah gokil bro, gue digojlok dan ya itu di situ sih gue menemukan bahwa ya we need to carry on ya, bahwa dari apa yang bokap nyokap tanamkan, nilai-nilai ya itu, makanya keluarga tuh penting banget.
mereka walaupun keluarga kita nggak sempurna, tapi pasti ada nilai-nilai yang luhur gitu, nilai yang luhur, yang ditanemin gitu kan, dan itu membekas buat gua. Makanya gua walaupun liar banget gitu, gua tetap masih ada loh nempel loh bro, ya itu Roh Kudus sekali mengingatkan gua jangan begini, jangan begitu. Walaupun kita berdosa, waduh, bukan main dah, tinggal nggak bunuh orang doang kan. Wah, udah yang menyimpang, yang menyamping, aduh, segala-galanya lah. Kalau bisa kita masih bisa mampu kita lakuin. Ampun. Ya, tapi gue mulai realize ketika habis ngamen itu terus ada ibadah kan di tempat tadi itu Tanah Abang. Terus gue nggak tahu kayak pengen ibadah gitu. Ya udah gue ibadah terus sama teman gue yang main musik juga, dia berbeda keyakinan sih. Cuma dia ikut, dia penasaran, katanya gue penasaran bro, mau ikut, ayo ikut. Kita dengerin ceramah nih Bapak Rohani nih, aduh kalau gue sebut namanya pasti tahu lah. Ya pokoknya beliau lah. 6 tahun gue digojlok di situ bro, 6 tahun dalam penggojlokan gue melihat juga sih banyak di dunia pelayanan yang gue pikir dunia pelayanan, wow, people with wings, you know, people with wings, a lot of wings, and they flew maybe 10 cm from ground. Mereka nginjek tanah semua dan berkelakuan seperti manusia-manusia di tanah gitu. Aduh parah bro. Ya pelayanan lah ya, kita melihat dan kita didewasain juga, banyak sikut-sikutan apa segala macam. Tapi karena gue dulunya mungkin sempat hilang gitu terus balik, itu gue fokus dulu, gue militarisme tidak diragukan. Berangkat pelayanan sini, berangkat, kesana jam segini, berangkat. Nah cuman memang, ya itulah momen-momen itu membentuk kita sih ya. Jadi mungkin ada juga banyak kesalahan yang kita lakukan, tapi setelah perjalanan waktu, proses itu menyadarkan gue untuk ya ternyata hidup itu indah ya gitu loh. Maksudnya life is good because God is good. Ketika kita mulai jalanin itu, ya Tuhan bantu sih, Tuhan bantu. Dan kemarin gue dengar juga satu quotes bagus banget sih, ya Tuhan gak tertarik sama hasil, dia lebih menyukai proses ya, menghargai proses. Jadi ya proses itu yang mengasah kita terutama di dunia yang serba instan ini. Proses kayaknya menyebalkan banget ya. Kita kayak lagi begini jaringan internet terus muter-muter begitu, waduh bro, salah satu dari kita mungkin pasti akan waduh gimana nih kita senangnya semuanya serba instan kan, pasti cepat. Jadi kalau harus terhalang dengan jeda, pause, sela itu nggak menyenangkan gitu. Tapi kadang-kadang ya itulah memang Tuhan pakai semua momen untuk mendewasakan kita gitu, terutama bagi kita yang dipercayakan sebagai pemimpin gitu. Percayakan sebagai pemimpin, minimal pemimpin buat diri kita sendiri. Itu nggak mudah sih. Kita juga masih akan terus berproses sampai mungkin nanti kita sampai akhir hidup ya. Itu prosesnya akan terus ada gitu. Tapi ya walaupun pemimpin gak sempurna, dan memang gak ada pemimpin yang sempurna sampai nanti pemimpin daripada pemimpin datang menyempurnakan semuanya kan. Kita tetap berusaha berproses dan berjalan di jalur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu sih kan kalau gua renungin, dan itu juga yang mendorong gua. Nah, apa yang membuat gua tetap berusaha bertahan, keep going ya, stay strong gitu, keep strong, stay strong. Gak mudah sih bro, emang gak mudah. Belum lama ini untuk di sisi berkarya sebagai as a musician, gue suka musik, suka nyanyi, main musik, senang bikin musik, bikin lagu, nulis lagu gitu, senang. Sempet beberapa waktu itu juga sih membuat gue mengambil pilihan-pilihan yang salah karena mengidolakan juga idola-idola yang salah gitu. Gue lebih banyak melihat satu idola rockstar ya, orang-orang rockstar gitu, penyanyi rock zaman dulu, klasik rock itu, gue melihat dari kemampuan mereka dan juga yang gue tiru pasti yang salah-salahnya selalu itu salah juga sih gitu. Jadi buat teman-teman muda, kalau misalnya kalian punya seseorang yang dikagumi ya please lah,
bahwa dipelajari, yang salah juga dilihat pasti nggak mungkin nggak kelihatan, yang salah dijadikan ini contoh, jadikan pelajaran, tapi yang baik-baiknya itu yang perlu kita ambil gitu. Life changing moment ya bro ya, dari apa namanya, istilahnya ini kayak benar-benar dari from zero to hero nih. Iya. Kan? Jadi yang gua ambil nih kayaknya apa namanya, waktu lu hit rock bottom, the only way is up. Jadi lu apa namanya dengan Tuhan, rencana Tuhan, lu akhirnya bisa apa namanya, bisa berubah ya. Dengan segala situasi dan semuanya, is nothing impossible. Dan seperti sekarang ini juga lu dikasih kayak gift ya dari kayak bermusik segala macem gitu ya. Itu juga yang membuat lu bertahan akhirnya bisa, karena apa, prosesnya itu kita harus juga enjoy. Itu yang kita kadang-kadang kita emang sebagai pemusik juga ya, pemusik, seniman, itu tuh prosesnya itu yang kita harus enjoy. Betul. Gitu juga. Ini kayak anak gue lagi prosesnya untuk mendengarkan anak lagi ngamuk sekarang ini gara-gara nggak mau lagi nonton TV. Tadi satu juga udah mau masuk di sini. Ya, santai bro. Ya ini kita kan ngobrol-ngobrol santai, sayang emang kayak gini lah, apa adanya aja. It's cool man, gue juga nih really diberkati juga nih, ada testimoni lo yang baru tahu juga gue. Jadi ya it's really breakthrough, you know what I mean. Dan emang sih kalau sama pemusik juga memang itu sih prosesnya, memang pasti proses dan kreativitas itu satu klop gitu, satu paket, prosesnya ini kita cuma bikin, nulis lagu segala macam, writing itu kayaknya bikin hidup lebih hidup ya. Betul. Apalagi ditambah dengan ada ada keluarga lagi, dengan support system yang bagus dari dari keluarga, teman atau environment, dan juga apalagi ada Tuhan. Mantap lah itu. That's cool man, you know what I mean. Jadi ini ya tapi itu pasti challenge-nya itu ongoing, ya kan? Ya, betul. Masih, jadi soalnya kita student of life gitu. Cuman yang pasti ya kita harus terus dibentuk, kita harus mau dibentuk sama Tuhan ya. Iya. Karena ketika kita sadar, ya itu tadi yang di awal gue bilang, kita akan bergerak saat kita sadar bahwa ada kekurangan, ada tidak cukup. Sebenarnya rasa cukup itu yang paling penting sih, ya kan. Kita kan suka juga pasti pernah ya bro ya, dapat pengajaran untuk ya cukupkanlah apa yang ada padamu gitu kan. Kita harus merasa cukup, tapi untuk di sisi lain, terutama dalam terus menggali potensi dan juga mengerjakan panggilan yang Tuhan tetapin, ada kalanya memang rasa kesadaran akan rasa tidak cukup itu yang membuat kita untuk terus belajar terus berproses. Apalagi hari-hari gini ya, kalau kita nggak belajar dan upgrade diri, kayaknya ketinggalan banget. Banyak hal yang terus berputar dengan begitu cepat di sekitar kita kan. Sementara kalau kita merasa cuman kayaknya udah begini aja, udah cukup kali, udahlah ya emang gue orangnya beginilah, berubah ya cuman ya mungkin dia karena ini karena itu dia bisa berubah, bukan enggak, gue begini, itu gawat tuh. Ayo jalan, jangan menyerah gitu ya. Ayo gue pilih untuk melangkah bro, ambil pilihan itu gitu, mengambil tanggung jawab. Merit, waduh kalau merit bahagia, habis itu berkelahi segala macam lah, ini itulah. Tapi ya itu sih makanya tadi yang gue bilang kan, walaupun mungkin pilihan itu terlihat sepertinya gitu dari pada waktu kita merespon pilihan itu juga kita udah salah, terus caranya salah, tapi tetap nggak ada yang pernah salah kalau ada dalam rencananya Tuhan sih gitu. Buat kita salah, tapi buat Tuhan nggak apa-apa, lihat aja nanti di depan, kamu jalan aja. Itu kali mungkin tuh waktu itu gitu bro. Siap, mantap tuh yang terakhir tuh ya, jalan Tuhan bro. Siap.